tetapi kita meminta maaf dan tidak melakukan kesalahannya lagi, maka kita akan diampuni. Judul perikop yang diberikan pada Alkitab yaitu Yesus menantang diri kepada semua murid. Bapak Ibu, kita masih ada dalam suasana Paskah yang beberapa hari yang lalu Bapak Ibu dan saya sudah memperingati dan merayakan akan Paskah kebangkitan Kristus di antara orang mati. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini masih dalam rangkaian dengan peristiwa Paskah yang berbicara mengenai memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Ada apa dengan Paskah? Ada apa dengan kebangkitan Kristus sehingga setiap tahun kita memperingati dan merayakannya? Pasti ada sesuatu yang penting, pasti ada sesuatu yang istimewa. Bahkan Yesus mengajarkan dan memerintahkan bagi Bapak Ibu dan kita semua untuk memperingatinya melalui perjamuan kudus, mengingat kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita semua. Saya akan menjelaskan latar belakang kitab Lukas. Sebelumnya, di sini kitab Lukas itu merupakan seperti yang kita tahu kitab Perjanjian Baru yang ada di Alkitab. Dan kitab Lukas ditulis oleh Lukas, seorang pengikut Yesus dan seorang rekan seperjalanan Rasul Paulus. Lukas salah satu 4 Injil yang ada dalam Alkitab bersama dengan Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Injil-injil ini menceritakan tentang kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Lukas juga menulis Injilnya dengan tujuan untuk memberikan laporan yang akurat serta terperinci tentang kehidupan Yesus kepada Theophilus, seorang pejabat Romawi yang kemungkinan besar menjadi penerima Injil ini. Lukas juga terkenal karena penekanannya pada kasih Allah, kerahiman, dan perhatian Yesus terhadap kaum lemah, kaum miskin, dan orang-orang yang dianggap terpinggir dalam masyarakat pada saat itu. Banyak cerita terkenal dalam Injil Lukas, termasuk kelahiran Yesus di Bethlehem, perumpamaan orang Samaria, perumpamaan domba yang hilang atau anak yang hilang, serta perjumpaan Yesus dengan perempuan berdosa yang mencurahkan minyak wangi padanya. Injil Lukas adalah salah satu sumber utama informasi tentang kehidupan Yesus dan pelayanannya, dan memiliki arti penting dalam keyakinan dan pengajaran Kristen. Di minggu ini kita diajak untuk melihat bagaimana pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana rasa sayang, cinta, dan lembutnya kasih Tuhan kepada manusia. Karena kasihnya Allah mengutus Kristus turun ke dunia. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kepada manusia jika Kristus tidak turun ke dunia untuk menebus dosa kita? Apakah bisa menyelamatkan dirinya? Kita mungkin ini seperti perumpamaan kalau kita membeli domba atau lembu untuk menggantikan dosa kita, untuk membayar dosa kita. Seperti itu Yesus. Dia, kalau kita, setiap orang memiliki dosa, dan setiap kita kalau membeli, mengganti untuk kurban, membayar dosa kita pasti sungguh mahal. Tapi di sini Yesus, dia turun ke dunia, hanya dia seorang, tapi kita semua sudah dia ampuni dosanya. Dia sebagai korban, dia sebagai lembu dan sapi yang harusnya kita korbankan untuk menebus dosa kita. Lalu di sini bisa kita lihat di ayat 36 Yesus mengatakan damai sejahtera. Apa sih maksud dari perkataan ini? Siapa di sini yang tidak senang ketika mendengar damai sejahtera?
perjalanan Yesus Kristus yang dicatat oleh Lukas. Di ayat pertama bisa kita lihat bahwa suasana dalam ruangan di mana para murid berkumpul, mereka sedang hidup dalam ketakutan dan kebingungan setelah kematian Yesus di kayu salib. Mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika para murid melihat Yesus, mereka terkejut dan takut. Mereka mengira bahwa mereka melihat hantu. Namun, Yesus memberikan bukti bahwa Ia adalah pribadi yang nyata dan hidup. Ia menunjukkan luka-lukanya dan meminta mereka untuk menyentuhnya. Kehadirannya memberikan sukacita yang tak terhingga kepada para murid. Dalam momen ini, Yesus ingin menegaskan kepada para muridnya bahwa Ia bukan sekedar seorang hantu atau ilusi. Ia telah bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut. Ia juga hidup dan memberikan damai sejahtera kepada mereka, dan tentunya kepada kita hingga saat ini. Maka dari itu mereka tidak perlu takut lagi. Lalu selanjutnya di sini Yesus membuka pikiran para murid dan memberikan pengertian mereka terhadap kitab suci. Ia menjelaskan bagaimana seluruh kitab-kitab Taurat, Musa, kitab-kitab Nabi, dan Mazmur telah meramalkan tentang penderitaan, kebangkitan, dan pewartaan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya kepada semua orang. Yesus tidak hanya memanggil mereka untuk memberitakan pesan ini, tetapi juga memberikan janjinya bahwa Roh Kudus akan datang dan memberikan kuasa kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pesan teks Alkitab pada hari ini sangat relevan bagi kita tentunya. Sebagai umat Kristus, seperti para murid, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang. Pertobatan adalah panggilan untuk mengubah hidup kita dan kembali kepada Allah. Lalu pengampunan dosa adalah anugerah dari Allah yang diberikan melalui karya penebusan Kristus di salib. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima pengampunan dosa itu, tetapi juga untuk membagikannya dengan orang lain. Pertobatan dan pengampunan dosa adalah pesan yang sangat penting dalam dunia yang penuh dengan dosa, keputusasaan, dan kebingungan. Kita sebagai murid Kristus harus membawa harapan dan pengharapan kepada mereka yang membutuhkan. Kita juga harus menjadi saluran kasih dan belas kasihan Allah bagi mereka yang merasakan beban dosa dan keputusasaan. Kita juga bisa lihat dalam ayat 38 dan 40, Yesus menguatkan, di sini Yesus menguatkan iman murid-muridnya kepada Yesus. Yesus menjelaskan, Yesus memulihkan kehidupan para muridnya dan mematikan keraguan mereka. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan kita yang masa kini yang tidak melihat Yesus sebagaimana para murid melihat Yesus pada saat itu? Kita bisa lihat jawabannya pada Yohanes 20 ayat 29. Lalu walaupun kita tidak dapat melihat Yesus secara langsung, namun kita percaya kita dapat merasakan kehadiran Yesus. Bukan hanya berlaku kepada para murid, tetapi juga berlaku kepada kita semua yang ada di sini. Yang perlu kita lihat dari nats ini adalah bagaimana kita menjadi korban yang bisa kita lihat dari sini. Bagaimana yang perlu kita lihat dari nats ini ialah Yesus menjadi korban yang sempurna bagi kita. Yesus dengan jelas mengutus para murid untuk menjadi saksi
dan memberitakan Yesus. Di sini saya ada cerita tentang satu tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Ia memiliki pengalaman dan kesadaran hidup tentang dosa. Dosa telah begitu berkuasa atas manusia sehingga dengan cara apapun, membayar berapapun, manusia tidak akan pernah bisa lepas dari belenggu dosanya. Di sini juga firman Tuhan telah mengajarkan dan meneguhkan dia bahwa manusia selamat hanya karena anugerah Tuhan dan iman kepadanya. Keyakinan inilah yang telah mengubah hidupnya dan kemudian dia saksikan kepada orang-orang di sekitarnya dengan menyampaikan pelajaran yang telah menjadi awal berdirinya gereja-gereja reformasi dimanapun kita berada, Bapak Ibu, dengan cara apapun dalam keberadaan apapun kita, sebagaimana apapun dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di sana kita menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, marilah kita hidup dalam kesadaran akan kebangkitan Kristus dan kita hidup sebagai saksi-saksinya di dunia ini, membawa kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa, menjadi saksi-saksinya di dunia ini kepada mereka yang belum mengenalnya. Kita juga dapat merespon panggilan Allah yang dengan rendah hati dan ketekunan untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Marilah kita memohon kuasa Roh Kudus agar Dia membimbing dan memperlengkapi kita dalam pelayanan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingatlah bahwa pesan tentang pertobatan dan pengampunan dosa adalah pesan yang mendalam dan penuh dengan kasih dari Allah. Mari kita hidup sebagai contoh yang baik, mengasihi sesama, dan membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua dalam panggilan kita untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.